Salve saudaraku, hari ini saya akan membahas satu ayat Alkitab yang sangat populer. Tetapi karena ayat ini populer karena kesalahpahamannya tersebut. Baik, kita bisa mulai. Kalau kita lihat di media sosial, mungkin di TikTok atau media sosial lain, mungkin kadang-kadang kita bisa lihat kutipan-kutipan ayat seperti ini. Di sini mereka mengutip ayat Alkitab, tetapi kata-katanya salah dan sangat keliru. Ini seperti mendekati syahadat-syahadat mereka. Ayat aslinya seharusnya adalah inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Dan hari ini saya akan membahas apa makna ayat ini. Dan apakah kamu tahu bahwa ayat ini juga sangat sering dibahas oleh bapak-bapak gereja awal seperti Santo Cyprianus dari Kartago, Santo Cyrillus dari Alexandria, dan Santo Yohanes Chrysostomus. Tapi saya akan bahas Santo Cyrillus dari Alexandria karena kutipannya sangat lengkap dan penjelasannya juga lengkap. Karena saking lengkapnya, saya hanya memberikan kutipan lengkapnya di klip video di Discord saja. Kesimpulan terhadap ini. Baik, inilah kesimpulannya. Pemahaman tentang satu-satunya Allah yang benar. Di sini Santo Cyrillus menjelaskan bahwa pengetahuan akan Allah yang satu-satunya adalah landasan hidup kekal. Menyebut Allah yang sebagainya satu-satunya Allah yang benar adalah untuk membedakan dari dewa-dewa yang palsu, yaitu dewa-dewa pagan. Kesatuan alamiah Bapa dan Putra. Di sini Santo Cyrillus telah mengajukan konsep kesatuan alamiah antara Bapa dan Putra. Dia berargumen bahwa pengetahuan tentang Bapa tidak dapat dipisahkan dari pengetahuan tentang Putra karena keduanya bersatu secara alamiah. Dia membuktikan argumennya dengan Yohanes 10 ayat 30 dan Yohanes 17 ayat 10. Dan ketiga, ia mengaitkan tentang kalimat pertama, yaitu hidup yang kekal. Dia mengaitkan hidup kekal dengan perbuatan mati, khususnya melalui partisipasi dalam misteri Ekaristi. Ini menunjukkan bahwa bukan hanya pengetahuan teoritis, tetapi juga keterlibatan dalam praktik keagamaan yang memperkuat hidup kekal. Contohnya kita bisa sakramen Ekaristi, yaitu sakramen di mana kita berkomuni dengan memakan dan meminum tubuh dan darah Kristus adalah bagian hidup kekal. Kita bisa lihat di Yohanes 6 ayat 54. Berdasarkan pemahaman Cyrillus dari Alexandria, penjelasan mengapa Yesus menyebutkan hanya Bapa sebagai Allah yang benar adalah terkait dengan konsep kesatuan dalam Tritunggal. Dia berkata bahwa Bapa dan Putra adalah satu dalam hakikat. Dia mengaitkan itu di Yohanes 10 ayat 30 ya, seperti tadi yang saya bicarakan. Tetapi mereka memiliki peran yang berbeda dalam manifestasi keilahian. Itu bukan untuk menunjukkan bahwa dia bukan Allah, tetapi untuk menekankan keunikan dan hakikat Sang Bapa sebagai sumber utama keilahian. Dan juga Santo Cyrillus berkata bahwa kesatuan dalam Tritunggal memungkinkan keterlibatan Putra dalam keilahian, dan pengetahuan tentang Bapa membawa pengetahuan tentang Putra. Oleh karena itu menyebut bahwa hanya Bapa sebagai Allah yang benar adalah untuk membedakan Allah yang benar dari kesalahan dan menyoroti kesatuan dalam hakikat antara Bapa dan Putra. Ini tidak mengurangi keilahan Yesus, melainkan menggarisbawahi aspek-aspek peran dalam Tritunggal Ilahi. Jika kita lihat ayat Yohanes 17:3, jika kita lanjut ke 7 ayat kemudian, kita bisa lihat bahwa di mana Yesus berkata bahwa miliknya itu setara dengan Bapa. Ia berkata bahwa dan segala milikku adalah milikmu dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan ia tidak menyebutkan ini satu kali. Sebelumnya dia juga
berkata seperti ini. Dia berkata bahwa segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Dan kita akan fokus ke topik yaitu Bapa sebagai sumber dari segala sesuatu. Seperti kita membaca tulisan Santo Cyrillus, kita bisa lihat di mana dia menekankan bahwa Bapa adalah sumber dari keilahian. Apa itu? Mari kita seperti kutipan yang saya beri dari kutipan Santo Cyrillus dari Alexandria, mungkin kalian bisa lihat tentang di kutipan Santo Cyrillus yang saya kutip dan saya ringkas. Tadi dia menyebutkan bahwa Bapa adalah sumber dari keilahian. Ini mengenai monarki Sang Bapa. Berikut penjelasannya. Ada 3 hipostatis dalam Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang masing-masing memiliki satu kodrat ilahi, dan demikian masing-masing disebut Allah, itu dalam arti predikatif. Allah yang esa dalam arti nominal secara numerik identik dengan salah satu hipostatis, yaitu Sang Bapa, yang merupakan satu-satunya sumber utama Putra dan Roh. Bapa adalah satu-satunya sumber utama yang tidak bersumber dari segala sesuatu dan dengan demikian memiliki prioritas khusus dalam Tritunggal dan realitas secara keseluruhan. Ini menekankan bahwa Bapa itu adalah sumber dari segala sesuatu dan ini disebut dengan monarki Sang Bapa. Apakah ini artinya Putra dan Roh Kudus tidak sehakikat dengan Bapa? Itu salah. Sang Putra itu firman Allah. Jika firman Allah itu tidak ada, maka Allah jadi bisu. Seperti kita bisa lihat di Yohanes 1 ayat 3, di situ disebutkan Allah menciptakan dunia melalui firman-Nya. Dan kita juga harus fokus dengan ini. Bahasa asli Yunani di dalam Johani Prolog itu adalah isi dari Yohanes 1 ayat 1 sampai 18 adalah logos yang artinya akal budi. Jika kita berkata bahwa kan Bapa sumber segala sesuatu, kan pasti Bapa menciptakan firman. Itu keliru, tidak. Firman tidak diciptakan. Kalau diciptakan pasti ada waktu di mana Bapa itu bisu atau bahkan tidak ada akal budi. Dan sekarang kita bahas Roh Kudus. Jika Roh Kudus tidak ada, maka Allah itu tiada. Karena apa? Karena berikut ini penjelasannya seperti saya sajikan di sini yang saya tertulis. Ini ada Allah itu roh sesuai di Yohanes 4 ayat 24, dan Allah membuat makhluk hidup melalui bernafas rohnya yang pasti Roh Kudus, yaitu Ayub 33 ayat 4. Dan sekali lagi mungkin kita bisa berpikir bahwa kan Bapa adalah sumber segala sesuatu, kan dia bisa menciptakan Roh Kudus kan? Ingat saudaraku, seperti saya katakan, kalau diciptakan maka ada waktu di mana Bapa itu tiada karena Roh Kudus itu roh Allah. Karena Allah itu roh. Allah itu roh seperti yang ada di ayat Injil Yohanes 4 ayat 24. Dan yang terakhir saya akan membahas tentang Yesus mempunyai 2 natur. Filipi 2 ayat 6-7 yang tertulis bahwa yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Inilah awal mula kenapa Yesus punya 2 natur, yang seperti di konsep kekristenan di mana Yesus mempunyai 2 natur, yaitu manusia dan ilahi. Dari awal mula dia memang adalah Allah sehingga dia mempunyai natur ilahi. Tapi saat ia mengosongkan diri untuk menjadi manusia, maka dia mempunyai natur manusia. Maka jadilah 2 natur Kristus. Kalau untuk Yesus sebagai utusan, itu adalah natur manusia. Karena apa? Karena di Yohanes 13:16 telah disebutkan bahwa seorang utusan itu tidak mungkin lebih tinggi dari mengutusnya. Tapi jika kita gabungkan dengan Keluaran 3:14 di mana Allah menyatakan bahwa dia mengutus dirinya
itu kita gabungkan dan kita lihat kembali ke Filipi, maka bisa dideskripsikan bahwa Allah menjadi manusia sebagai utusan dalam natur manusianya. Berikut ini adalah kesimpulan dari video ini. Baik, yang saya harus tegaskan itu di mana Yohanes 17:3 kan bukan ayat syahadat ya, melainkan ayat ini menekankan monarki Sang Bapa sebagai sumber dari segala sesuatu. Karena itu dia disebut Allah yang benar. Dan lagi pula Yesus ini berbicara hal itu saat di natur kemanusiaannya. Dan untuk Bapa adalah sumber segala sesuatu, ya memang benar. Tapi bukan berarti Putra dan Roh Kudus itu ciptaan. Karena Putra dan Roh Kudus sejak kekal dan dari awal mulanya dua hipostatis itu sudah ada di dalam Bapa sehakikat dengannya. Karena kedua hipostatis itu ialah firman dan rohnya. Tapi tetap kedua hipostatis itu tersebut berasal dari Bapa, maka bisa disebutkan bahwa Bapa adalah sumber dari segala sesuatu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Salve.